Boleh disebutkan nama Bapak? Supriyadi. Untuk jabatannya sendiri dari Pak Supriyadi apa ya Pak? Apanya? Jabatannya Pak Supriyadi. Kalau sini saya teknisi. Tapi dulu sebelum teknisi ya kepala lab kan saling dirotasi ya. Setiap 2 tahun diganti. Udah ngajar di sini sekitar berapa lama Pak? Apanya? Ngajar di sini berapa lama? Saya kalau di sininya sejak tahun 2001, 25 tahun. Bapak lulusan universitas mana? Saya dari UNS, FKIP UNS, jurusan pendidikan fisika. Kalau buat kayak pernah ikut kepelatihan buat jadi teknisi lab atau yang berhubungan dengan laboratorium seperti itu Pak? Nah, insya Allah saya pada tahun 97 kalau nggak salah saya pernah ikut pelatihan yang namanya P5A, pengelolaan perawatan, pemanfaatan dan peningkatan alat-alat IPA se-Indonesia waktu itu. Jadi ada 27 provinsi waktu itu hanya diambil 30 orang. Pendidikannya di Manado, dilanjut ke Palu, kemudian di Jakarta. Kalau dari kebutuhan lab sendiri ini kan mungkin bisa dikatakan cukup lengkap ya Pak. Kalau kita lihat secara sekilas. Memadai 95% untuk semua bidang, untuk pembahasan, untuk berbagai bab atau topik itu ada alatnya. Tapi tetap ada yang mungkin dari pihak sekolah tuh merasa ini sebenarnya butuh tapi kayaknya belum bisa dulu. Itu ada ya Pak? Itu sejak pergantian ketua yayasan, pengadaan sarana prasarana lab hampir berhenti. Dan makanya kalau ada hal-hal tertentu yang memang urgen, anak-anak saya minta iuran. Misalnya untuk bahan beli lakmus, misalnya beli asam sulfat atau apa itu anak-anak iuran. Untuk kebutuhan yang bahan habis pakai biasanya tidak terpenuhi oleh yayasan. Tapi itu peralatan-peralatan yang memang untuk keperluan praktikum itu insya Allah masih bisa. Baik Bapak, untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium sendiri untuk Bapak itu bagaimana? Saya insya Allah bisa memperbaiki sendiri, tapi kalau untuk alat elektronik misalnya kebetulan agak susah, kami bisa memakainya atau membawanya keluar dari sekolah untuk kita perbaiki, dan kami bisa swadaya. Biasanya kalau nggak terlalu besar seperti adaptor misalnya itu kami punya 10, itu ada 3 yang terbakar itu masih saya siapkan untuk saya perbaiki sendiri karena memang biayanya yang nggak ada. Tapi insya Allah kalau hanya sekitar 50.000 saya akan upayakan saya swadaya kami dari anak-anak juga, kadang malah ada yang nyumbang orang tua itu. Berarti untuk penataan sama penyimpanan alat di sini dibilang cukup baik ya? Insya Allah kami termasuk untuk unit ya, untuk unit semua unit SMA dan SMP Satria kami yang terbaik kalau labnya. Kalau dari pengenalan seperti MSDS seperti itu diajarkan ke siswa apa enggak Pak? Kayak misalkan mau menggunakan bahan seperti alkohol atau yang lainnya itu ingredientsnya tuh ini gitu. Nanti cara penggunaannya seperti ini. Terus bahaya yang nanti didapatkan ketika salah penggunaan tuh seperti ini. Iya jelas. Kami sebelum melakukan eksperimen atau melakukan praktikum itu akan memberikan rambu-rambu dulu tentang kemanfaatan, tentang bahayanya, tentang efek sampingnya, tentang hal-hal yang perlu dihindari dan perlu kita amankan misalnya. Itu saya sampaikan. Maka anak-anak sebelum hari ini misalnya praktek, tadi malam sudah saya kirim ke grup kelas apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, rambu-rambu untuk eksperimen besok. Kita sampaikan malam sebelum, paling lambat malam sebelumnya, dan saya minta bantuan orang tua juga. Saya sampaikan ke grup orang tua agar itu nanti dijadikan pedoman anak-anak untuk dipesankan agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri. Untuk siswa ketika memasuki laboratorium itu menggunakan APD tidak Pak? Seperti menggunakan jas laboratorium. Kebetulan kami punya jas laboratorium itu terpadu dengan jas laboratoriumnya pendidikan teknologi dasar. Kebetulan jasnya menggunakan itu ya, kalau lab tak suruh pakai warnanya biru, tidak harus putih karena kami tidak usah terlalu terpaku pada pakem. Kalau pakai jas lab itu harus putih, tidak, kami menggunakan warna biru, ada namanya, ada
emblemnya ada logo semua. Kami menggunakan keselamatan kerja berdasarkan. Dan kalau memerlukan menggunakan kacamata lab ya kami minjem dari PDD. Untuk dari Bapak sendiri mungkin kendala apa Pak yang terjadi ketika kendala terbesar atau mungkin kendala yang muncul ketika melaksanakan praktikum? Iya. Yang pasti masalah pengadaan bahan-bahan habis pakai kami sangat kesulitan karena yayasan kurang begitu mendukung. Jadi selama ini kan orang-orang yayasan itu hanya mengedepankan nampak luarnya sekolah kita megah, tapi di dalam proses pembelajarannya mereka jarang sekali mendukung, termasuk pembelajaran IPA yang memang basisnya itu harusnya di laboratorium IPA. Keyakinan kami dari pertama kami jadi guru, memang kami dididik untuk jadi guru sains yang modern, untuk jadi guru sains yang lebih menekankan juga atau minimal menyeimbangkan antara teori dengan praktek, melihat fakta itu harus seimbang. Tapi yayasan jarang sekali memberikan daya dukung swadaya, maka lebih banyak kami meminta swadaya anak-anak. Dan alhamdulillah sejauh ini belum ada keluhan orang tua, misalnya saya minta urunan sekedar untuk membeli garam misalnya, untuk membeli kapas, untuk membeli lilin, itu orang tua sangat mendukung, nggak ada masalah. Bahkan ada orang tua yang dulu pernah menyumbangkan mikroskop untuk guru satu itu. Bapak kok mikroskopnya kok kekuatannya hanya sampai segini ya, sampai 400 kali. Kami punya satu Pak di rumah, diberikan. Dikasih satu. Makanya untuk mikro untuk guru ada dua karena dulu dari bantuan dari orang tua. Dan masih kayaknya juga pernah dilatih untuk melakukan perbaikan dan perawatan mikroskop. Ini walaupun basis saya bisa bongkar pasang mikro sendiri, membersihkan lensanya sendiri, memasang sendiri. Bahkan untuk mikroskop yang sudah pernah dibuang pun bisa kami perbaiki. Makanya sudah hampir 30 tahun untuk mikroskop masih bisa dipakai dengan baik, masih bisa. Itu mikroskop itu sudah sejak tahun 93 kalau nggak salah, hampir 30 tahun masih bisa. Dan belum pernah dibelikan baru loh sampai hari ini. Pengadaannya sudah hanya sekali toh, masih bisa kita pakai. Termasuk alat-alat untuk percobaan listrik dinamis itu kami masih ada. Bahkan alat bahannya itu, alat-alat itu masih konvensional, masih lama, tidak ada yang di kita, masih pakai transistor, masih bisa kita pakai untuk meragakan rangkaian seri paralel, untuk meragakan pengaruh hambatan terhadap arus listrik, itu ada semua di sana, bisa kita pakai. Bicara tentang mungkin di siswanya ya Pak, itu kan pasti mungkin kita berharap kalau praktikum itu berjalan sesuai rencana. Ya. Cuman terkadang siswa itu ada entah melakukan kesalahan atau mungkin nakal bisa dibilang. Dari strategi Bapak itu upaya apa yang bisa Bapak lakukan supaya bisa menghindari kecelakaan ketika praktikum? Kami menerapkan juga reward and punishment. Sebelum praktikum ini kita akan menyiapkan hadiah untuk yang mampu memberikan hasil eksperimen terbaik.